Oke guys, jadi, sebelumnya tuh aku udah bikin satu video kayak, apa ya, ngebahas tentang politik di sini, sebelum pemilu Jerman gitu kan, dan itu videonya kebetulan sama Tovan. Nah, di video tersebut kayak Tovan bikin analisis bahwa, apa ya, kayak partai CDU tuh bakal, menang di pemilu Jerman sekarang, dan ternyata itu kebuktian banget. Kemarin tuh baru, keluar ya, kemarin-kemarin baru keluar hasil pemilunya di sini kayak gimana dan ternyata CDU tuh, apa, dapat suara terbesar gitu di hasil pemilu kemarin. Dan di video kali ini juga nih aku kebetulan, mmm, ngobrol lagi sama Tovan dan kayak ngebahas lebih lanjut gitu tentang hasil pemilu kemarin dan juga tentang kebijakan, perketatatan imigrasi yang akan dilakukan sama, pemerintahan baru gitu ya. Buat kalian yang tertarik sama informasi ini, stay tune terus. Selamat datang guys di channel aku Fajar di Jerman. Nah, ada Tovan di virtual meeting kali ini. Apa kabar, Van? Apa kabar, Jar? Baik, lu gimana, apa kabar? Ya, fine, fine. Oke. Gila ya, kayak beda banget. Terakhir kemarin kita ketemu bikin video langsung, tapi sekarang ini lewat online gitu sekarang. Pisahkan samudra dan enggak samudra. Lebay. Jauh beda 200 kilo doang. Cuma Beda ya, kota nggak cuy. jauh. Nggak jauh juga sebenarnya 2 jam setengah. Cuman tetap aja sih. Lumayan lah, ujung-ujungnya. Lumayan ya, nggak enak gitu ya. Iya. Gimana nih, by the way kesibukan dengan kerjaan baru lo? So far so good. Kayak masih meraba-raba istilahnya di kerjaan baru gue. Tapi ya, maksudnya lumayan oke lah. Kerjaan lo gimana, kayak sibuk nggak sih yang harus banyak diurusin? Sibuk sih ya selalu ada sih, selalu ada yang gue kerjain, tapi ya karena tempat kerja gue baru juga, banyak orang Jermannya juga gitu kan, Mhm. jadi ya gue juga ngikutin ke mereka bahwasannya kayak ya pokoknya kalau lu udah jam kerja lu udah 8 jam gitu ya lu nggak harus ekstra gitu kecuali itu emang emang dibutuhkan banget gitu, jadi ya gue berusaha untuk kayak kayak tiap hari tuh kayak clean cut gitu kayak habis Nice. ini ya udah gue Work pulang. life balance lah, jadi jangan ini overwork gitu, manfaatin. Bener banget. Ini by the way nih Van, gue ngundang lu buat apa yang ngobrol di video ini tuh kayak, ingat nggak waktu lo di sini kita bikin video tentang analisis gitu ya, pemilu Hmm, di tahun 2025 gitu, partai mana yang bakal menang. iya. Oh, ini bukan tentang skincare gue aja, kirain kan ini Ih, hari ngomongin gue. ngapain? Oke, gue salah mempersiapkan ini. Salah masuk channel cuy, ini bukan Gue ini, salah bukan beauty mempersiapkan. beauty care channel gitu. Itu channelnya tetangga bisa. Tetangga, oke bisa bisa. Betul, betul. Nah, Terus, jadi di eh, video terakhir tuh kita, lo analisis kan mm, bahwa CDU itu bakal menang gitu dah di pemilihan tahun sekarang. Dan ternyata kemarin tuh kan udah baru keluar gitu ya beberapa hari yang lalu gitu hasilnya. Dan bener banget. Gila lo ini dapat wahyu dari mana tuh? Bisa tahu kayak gitu. itu kan kayaknya juga banyak, maksudnya kalau orangnya juga banyak ngikutin Mhm. politiknya dan maksudnya ngikutin dalam artian lu juga punya background political science dan mencoba menganalisa itu kan Mhm. kelihatan juga gitu maksudnya trennya meskipun ya nggak harus seperti itu cuma trennya kan udah kelihatan gitu menurut gue gitu apalagi logikanya kan si Union ini atau CDU-CSU ini kan memang partai paling gede lah gitu salah satu Betul. paling gede di Jerman dan dia juga historically juga juga emang partai gede gitu jadi ya Iya. logikanya ya itu kayak yang kita omongin di video terakhir bahwasannya ya ketika
si orang Jerman ini mencoba untuk kayak lebih ke kiri dan ternyata mereka nggak puas ya, Mhm. mereka akan swing pendulumnya itu ke kanan Ke lagi. kanan, iya. Ya, dan Cuman kebalikannya juga ya, kalau iya misalnya benar, mereka nggak puas nih dengan yang kanan, maka akan ya swing ke kiri lagi balik gitu. ke kiri lagi. Iya sih, tergantung ini sih dari apa kepuasan masyarakat gitu kan ya. Benar, benar. Cuman yang paling surprise gitu hasil kemarin tuh kan AFD. Mm-mm, mm-mm. Itunya gede kedua loh. Gila, Iya, 20% berapa gitu ya. 20, ya hampir lebih dari 20% ya. Iya. Nah menurut tuh gimana nih pendapat lo, pandangan lo? Banyak orang, ternyata banyak orang juga gitu ya. Gak nyangka yang memilih AFD gitu. Hmm, Dan itu lebih tapi ya ekstrem sih mungkin, menurut gua gitu dibanding CDU kan. ya mungkin sekalian ngasih background juga kali ya buat yang nggak tahu, AfD itu kan semacam kayak partai yang bisa dibilang lumayan ekstrim ke kanan gitu, meskipun dia nggak se ekstrem yang dulu adalah partai-partai lain gitu, cuma dia dianggap lumayan radikal terhadap orang asing misalnya, Mhm. terhadap politik migrasi Jerman misalnya. Dan politik di pemilu terakhir ini, AfD kan dapat kayak yang Fajar bilang lebih dari 20%, which means sekitar ya more or less seperlima orang Jerman memilih AfD tersebut gitu. Iya. Menurut gue yang penting di mention juga adalah nggak semua orang yang memilih AfD itu adalah otomatis rasis gitu, maksudnya Mhm. nggak bisa pukul rata juga gitu, karena Iya. AfD sendiri, mereka bilang ya mereka nggak anti orang asing gitu, mereka hanya anti dengan politik migrasi Mhm. yang terlalu lunak dalam tanda kurung lah gitu. Tapi ya ini lumayan lumayan mengejutkan juga gitu kan, karena mereka bisa dapat sebanyak itu, meskipun trennya sebenarnya udah kelihatan gitu bahwasanya AfD ini akan dapat lumayan banyak. Itu kelihatan dari sebelum pemilu kansler yang 2025 ini kan, kita tahun lalu tuh ada Mhm. pemilihan yang EU, dan di pemilihan EU ini sendiri AfD juga dapat suara yang lumayan gitu, jadi trennya tuh udah lumayan kelihatan lah Iya, gitu, iya. meskipun kita nggak nyangka bisa dapat 20% ini gitu kan. Tapi ya meskipun dia dapat 20% ini juga, kemungkinan besar ini udah bisa dibilang kayak 99% gitu, AfD-nya sendiri juga Koalisi ya. nggak akan jadi bagian yang governing gitu, Mhm. akan jadi bagian koalisi, karena semua partai itu sudah menutup Pintu ya. kemungkinan untuk berkoalisi dengan AfD gitu. Iya. Mau itu partai yang paling gede pun CDU, CSU, atau di sini nyebutnya Union, Mhm. atau ya SPD gitu, Groene, yang Linke, semuanya juga pada nggak mau gitu. Jadi ya, Mhm. em, ya mereka nggak akan jadi bagian koalisi, tapi tetap aja mereka akan ngirim banyak orang ke parlemennya. Iya. Ya berarti mereka juga punya suara yang gede dalam menentukan masa depan Jerman ini seperti apa gitu, atau paling enggak Mhm. mereka bisa meredam apa namanya keputusan yang mungkin dianggap terlalu pro orang asing misalnya. Iya. Make sense sih, ngerti sih. Gitu Cuman sih. apa gitu ya? Kayak sebelumnya ngomong-ngomong tentang koalisi gitu ya, semua partai kayak udah menutup gitu ya, mereka nggak mau berkoalisi sama AfD, apalagi CDU. Kalau misalkan buat CDU sendiri kan sekarang sebagai partai yang memenangkan pemilu gitu ya di tahun ini, menurut lu nih prediksinya kalau misalkan buat koalisi gitu, mereka bakal lebih memilih mana gitu? Kemungkinan besar sih tendensinya mereka akan dengan SPD sih. Mhm. Itu maksudnya kayaknya udah bisa ditebak lah gitu langkahnya, karena meskipun mereka sendiri notabene
si CDU CSU ini atau Union ini, meskipun mereka notabene partai yang konservatif, yang lumayan kanan juga, kanan apa sih, kayak middle right gitu, cuma Mhm. memang banyak poin-poin dalam program pemilu mereka yang memang dianggap nggak bisa kompromis lah dengan si AfD ini gitu. Misalnya si AfD ini dekat dengan Rusia misalnya, atau mereka Mhm. pengen keluar Jerman tuh keluar dari EU, dari NATO gitu-gitu. Nah ini kan udah jelas-jelas berseberangan banget sama CDU, sehingga ya koalisi dengan AfD itu bisa dibilang ditutup gitu. Mhm. Dan SPD sendiri itu mereka udah, setahu gue udah lagi perundingan, jadi dalam artian lagi ngomongin em, ya mungkin kayak siapa aja yang dapat menteri apa, terus Mhm. kayak keputusan apa namanya bukan keputusan sih, apa namanya, kira-kira mau dibawa ke arah mana. Dan yang paling penting ya mereka akan menyusun namanya Regierungsvertrag, atau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak kontrak gitu lah ya. Kontrak itu ya. Iya. Ya dalam artian kayak oke, kita tantangan kontrak ini, ya berarti kita akan kebijakannya nanti akan dibawa ke arah sini gitu. Mhm. Dan SPD sendiri kan sejarahnya meskipun dia agak kiri, tapi kan kiri tengah ya. Jadi CDU dan SPD itu juga banyak banyak hal yang meskipun nggak 100% sama atau searah, tapi setidaknya masih bisa nemu lah kompromisnya di mana. Mhm. Karena ya SPD sendiri juga bukan yang kiri-kiri banget, Unionnya juga nggak kanan-kanan banget, jadi mereka sama-sama mirip-mirip di tengah. Dan yang penting juga disebutkan adalah dengan CDU, CSU, dan SPD ini berkoalisi, kalau seandainya mereka jadi berkoalisi, itu udah cukup tuh dengan dua partai aja untuk regieren, untuk Iya. governing gitu. Karena Suaranya cukup gitu ya, banyak gitu kan dari dua soalnya cukup kombinasi dua partai itu ya, gede, benar, karena memenuhi gitu ya. suara di parlemen, kalau nggak salah di parlemen Jerman itu 630 kalau nggak salah totalnya. Mhm. Terus si 630 itu kan kalau bagi dua tuh berapa ya? 315 berapa? 630. 315. 30 bagi dua berarti berapa? 315. 315 ya. Berarti Ya. berarti untuk dapat apa namanya, absolute Mehrheit itu apa ya, kayak orang untuk bisa koalisinya itu eh, governing itu dia Mhm. harus, berarti harus minimal harus dapat 316. CDU sendiri atau Union sendiri itu kalau nggak salah udah dapat 200-an berapa alone Mhm. gitu kan. Dengan Iya. SPD yang kalau nggak salah mereka punya 150-an kursi, which is ya itu udah lewat gitu. Jadi dengan Iya. dua partai itu aja mereka udah bisa governing gitu. Mhm. Dan dengan dua partai ini juga apa artinya ini? Ya mereka tuh lebih stabil aja gitu dalam Mhm. dalam pemerintah. Mungkin kalau Tapi yang yang gue dengar tuh katanya kalau misalkan itu berkoalisi mereka harus banyak kompromi banyak hal gitu di sana. Apakah eh, mau gitu si CDU-nya? ya pastinya sih kalau lu koalisi pasti harus kompromi Iya ya, sih. itu udah pasti gitu. Apalagi kita ngeliat yang pemerintahan terakhir tuh itu terdiri dari tiga partai yang Mhm. maksudnya ya nggak apa, nicht unbedingt apa ya, Nggak nggak harus gitu. nggak harus arahnya sama juga gitu secara ideologis gitu. Kemarin kan FDP itu Mhm. liberal ya, lebih ke tengah lah. Sedangkan si Grune sama SPD itu ya kanan, kiri dan kiri Kira. tengah gitu. Jadi Mhm. ya gitulah, maksudnya koalisi itu emang mau nggak mau harus kompromis lah gitu. Tapi setidaknya ya SPD dan Union ini posisinya dalam dalam banyak hal itu mereka masih bisa dicari komprominya gitu, karena dalam hal-hal fundamental mereka tidak berseberangan gitu. Misalnya ya pandangan mereka mengenai EU atau NATO itu nggak berseberangan sama sekali gitu. Mhm. SPD pun di pemerintahan terakhir di Olaf Scholz sendiri juga
setelah berapa kali apa sih adanya kayak serangan teror gitu kayak di Solingen, di Mannheim, Mhm. gitu-gitu di Aschaffenburg lah. SPD sendiri juga mengiyakan bahwasannya ya harus ada reformasi politik migrasi Jerman gitu harus lebih diperketat lah. Mhm. Terus orang-orang asing yang kriminal itu juga harus lebih cepat proses deportasinya segala macam. Jadi Iya. ya dalam hal itu mereka nggak akan beda jauh tuh dengan si Union ini. Mereka punya inilah satu vision gitu ya dalam hal Mungkin itu. nggak satu vision tapi vision mereka itu masih bisa dicari kompromisnya lah Mhm. gitu karena ya itu tadi mereka kiri tengah dan kanan tengah jadi nggak jauh-jauh banget gitu. Iya sih. Dan dengan dua partai ini juga harapannya akan jauh lebih stabil. Jadi kalau kayak kemarin pemerintah kemarin kan kita punya tiga partai itu, ya kan? Bener. Tiga partai itu lebih ya lo tau lah misalnya kayak lo punya anak tiga sama lo punya anak dua lebih gampang aturnya lo punya anak dua gitu kan karena Iya, iya. kalau tiga kan ya kompromisnya harus lebih banyak gitu dan akhirnya Betul. seperti yang kita lihat ya berantem juga tuh antar mereka akhirnya pecah kan gitu Mhm. koalisinya gitu jadi dengan dua ini apalagi dua partai yang besar yang historically juga ya sering sering memerintah juga gitu mudah-mudahan akan lebih stabil gitu jadi nggak Mhm. di tengah jalan kayak yang sekarang lah gitu. Iya, that's it sih. Ini ngomongin tentang yang lu mention sebelumnya gitu ya, tentang politik imigrasi gitu ya. Hmm. Ini bakal diperkuat gitu. Secara si Friedrich Merz ya namanya. Hmm. Hmm. Dia kayak bikin statement katanya benar-benar kayak mau bikin peraturan kayak deportasi bakal dipercepat gitu orang yang nggak punya izin tinggal di sini. Terus juga Hmm. bakal ada filterisasi gitu, nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sini. Hmm. Kalau misalkan buat lu sendiri gitu ya, apa ya, buat imigrasi dari Indonesia bakal gampang nggak sih buat datang ke sini dengan adanya perketatan kayak gitu? Mungkin em, kalau misalnya kita ngelihat dari hanya sudut pandang ideologi partai sendiri mungkin logikanya iya. Cuma kita harus merhatiin juga dan ini kan kita kayaknya udah ngebahas juga Jar, di video yang lain juga bahwasannya ada satu Mhm. faktor penting yang nggak boleh kita lupain yaitu Jerman itu butuh tenaga kerja ahli yang Nah itu, iya. dalam jumlah masif lah di berbagai Mhm. sektor. Kayaknya kalau yang ngikutin Fajar juga di video sebelumnya ada yang nyebutin video yang menyebutkan statistiknya seberapa banyak kebutuhan Jerman ini terhadap tenaga kerja ahli gitu yang mereka nggak bisa cover dengan Betul. Mhm. Jerman sendiri ataupun orang orang yang tinggal di Jerman Mhm. saat ini gitu mau itu ada migran juga gitu itu tuh nggak ke cover gitu bahkan di beberapa negara bagian itu sampai berapa ya kayak Bayern tuh sampai di atas 50% kan selalu gue Betul, gede banget di jadi sana dalam ya. artian tuh ketika misalnya gue sebagai bos gue buka buka lowongan nih gitu Mhm. gue buka tiga lowongan gitu misalnya ya gue mungkin hanya akan bisa ngisi satu gitu sedangkan dua lowongan lagi tuh gue butuh lebih dari setahun untuk bisa mengisi posisi tersebut karena ya nggak ada yang cocok aja gitu. Mhm. Ya berarti Jerman ini butuh nih tenaga kerja migran ini itu ya istilahnya udah fakta lah gitu kayak Betul. kayak udah nggak bisa terhindarkan gitu loh maksudnya Emang kayak sih. orang-orang dari far right gitu kayak mungkin AfD lah gitu mereka Mhm. ya mungkin berusaha mendinai fakta ini gitu loh tapi faktanya ya Jerman butuh orang-orang ini gitu loh karena Betul. ya ketika misalnya salah satu sektor yang di berbagai negara bagian itu banyak dicari misalnya adalah perawat misalnya Mhm. itu ya emang ya kalau orang Jerman sendiri nggak mau jadi perawat ya
mau gimana gitu loh, mau gimana gitu ya, mau nggak mau kita harus nyari dari luar kan, sedangkan Dari luar iya harus didatangin kayak gitu. sedangkan itu adalah sektor yang vital gitu loh, maksudnya kayak ya demografis Jerman makin ke sini tuh orang tuanya akan makin banyak gitu kan, karena orang Jermannya nggak mau beranak gitu istilahnya. Terus makin banyak orang tua ya, orang tua tuh harus diurus gitu, harus Ada yang ini kejaga gitu kan, dijaga, fragile gitu. exactly, beneran, Ya. thank you ya. Jadi ya ketika orang Jerman yang nggak mau gitu kan, ya mau gimana gitu loh. Mhm. Dan ketika corona kemarin, pandemi itu benar-benar nunjukin banget apa Kebutuhan fragile lebih tinggi gitu ya. kebutuhan Jerman akan si tenaga kerja di bidang perawat ini Iya. gitu. Sedangkan yang dari kita banyak banget yang memang mencari kesempatan untuk bisa ke Jerman ini gitu, karena ya Mhm. ya mungkin kualitas hidup lebih oke, bayarannya juga lebih oke gitu. Tapi ya yang pengen itu nggak cuma dari Indonesia doang gitu, jadi banyak juga dari orang Negara-negara lain. di negara-negara lainnya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ke Jerman ya jangan lupakan bahwasannya Jerman ini juga butuh kualitas, nggak cuma Mhm. kuantitas doang gitu. Dan mereka selalu menekankan itu berkali-kali bahwasannya yang kita butuh adalah tenaga kerja ahli. Betul. Dan mereka nyebutnya dalam bahasa Jerman Fachkräftemangel, jadi bukan Arbeitskräftemangel aja gitu, yang which is yang bisa gue bisa kerja apapun serabutan gue bisa kerjain, emang enggak, yang dicari adalah Iya. Ud- Fachkräftemangel. Benar, mereka udah kayak state banget gitu ya, butuh tenaga kerja ahli gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi makanya kalau misalkan ada yang ngomong ini bakal ketat, bakal susah, ada ya emang apa ya persyaratannya juga susah gitu. Lu harus berkualifikasi dulu, lu pasti bakal bisa gitu kalau misalkan lu pengen di sini ke Jerman gitu kan. Benar, benar. Tapi ya di sisi Dan lain ya itu mhm, maksudnya Jerman sendiri butuh, dan eh, yang apa ya namanya, wacana yang kemarin memang digaungkan itu untuk diperketat itu memang adalah untuk orang-orang yang dalam tanda kurung ya nggak jelas aja gitu, dalam artian mhm, lu punya catatan kriminal, lu iya nggak benar. punya skill khusus yang bisa lo tawarkan untuk Jerman. Orangnya ya orang-orang yang nggak jelas itu memang memang akan diperketat tuh gitu, dan mungkin deportasinya gitu seandainya akan melakukan apa akan menjadi lebih cepat Mhm. gitu. Kan untuk orang-orang yang berkontribusi terhadap Jerman ini, itu Jerman sebenarnya sangat-sangat butuh gitu. Iya, benar sih. Mungkin kedepannya kalau misalkan itu berjalan gitu ya, udah dimulai, bakal ada movement kayak di Amerika gitu ya, deportasi massal gitu. Ya nggak tahu juga sih, ya kita harus lihat juga ya, karena eh, maksudnya janji pemilu tuh one thing, terus ya Mhm, aplikasinya itu ya remains to be seen istilahnya gitu kan, karena mhm. Jerman sendiri juga negara yang sangat menjunjung tinggi HAM. Jadi mereka kayak kalau emang negaranya sendiri, negara asalnya si kriminal ini nggak aman gitu, Mhm. dia Jerman tuh nggak akan deportasi tuh orang gitu. Terlalu Tapi ya baik sih. Banyak pertimbangannya, ya iya. apa ya, kalau itu sih menurut gue bukan posisi posisi gue lah untuk menentukan apakah itu baik atau enggaknya gitu. Mhm. Harus orang Jerman sendiri sebagai sebagai ya itu negara mereka gitu, harus mereka yang Mereka yang mutusin. putusin sendiri. Iya sih, kayak make sense juga yang lo bilangin gitu ya. Yang pasti nih kayak buat teman-teman semua kalau misalkan emang mau datang ke Jerman gitu, nggak kayak menutup kemungkinan gitu. Kesempatan itu tuh bakal selalu ada gitu. Walaupun banyak yang bilang imigrasi bakal dipersulit dengan pemerintahan baru dan yang lain-lain gitu bla bla bla. Cuman perlu diketahui seperti yang udah Tovan bilang, terus juga aku juga udah bikin videonya sebelumnya gitu. Jerman itu butuh tenaga kerja gitu. Pasti Jerman butuh tenaga kerja ahli buat datang ke sini gitu. Pasti selalu ada kesempatan. Cuman entah itu gampang atau enggak tergantung kualifikasi kamu bisa atau enggak gitu. Soalnya seperti yang Tovan bilang,
Jerman nggak mau asal ngambil orang aja gitu, harus ada kualifikasinya gitu kalau misalkan pengen datang ke sini, kayak gitu. Intinya Oke Devan, jangan patah semangat, betul, dan usaha terus meskipun ya mungkin belajar bahasa susah atau kualifikasi lainnya Mhm. nggak gampang, pokoknya jangan nyerah aja karena ya kalaupun nggak dapet Jerman istilahnya, kalau kalian itu berkualifikasi ya pintu tuh akan terbuka gitu, entah itu di Indonesia sendiri atau di negara lain gitu. Jadi jangan patah semangat lah gitu intinya. Betul sekali. Wah, luar biasa. Thank you banget Ivan, udah nyepetin waktunya. Sip, sama-sama aja. Thank you juga udah Siap. diundang ke podcast Fajar yang luar Senang biasa. selalu loh kalau misalkan lo bintang tamu di sini gitu. Orang-orang pada suka gitu. Nih siapa nih yang pinter banget gitu. Anjir. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Nanti ntar ketemu lah. Kita hangout lagi. Sip, sip, Kapan-kapan. Ntar undang lagi anak-anak yang lain ya. sip, sip. Berkabar lah kita, berkabar. Siap. Nah jadi barusan itu video sama Topan. Terus juga kayak ngebahas hasil pemilu kemarin tuh kayak gimana. Terus juga ngebahas juga apa ya tentang peraturan imigrasi apakah bakal diperketat atau enggak gitu ya. Kalau misalkan kalian punya insight tersendiri gitu ya tentang topik ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nonton videonya, sampai ketemu di video selanjutnya.